Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini masih di IMS 2026. Gue lagi ada di booth-nya Nissan Sobat Setir. Dan Nissan ngebawa salah satu mobil favorit gue dari line-up Nissan, yaitu Nissan Navara. Yes, ada di sebelah gue ini. Dan ini bukan Nissan Navara biasa, ini adalah Nissan Navara Pro 4X Sobat Setir. Di Indonesia, mobil ini akan bersaing dengan double cabin lainnya seperti Triton, ada dari Ford juga ada Ford Ranger gitu ya. Dari Toyota juga ada Hilux. Jadi permainan di kelas ini persaingannya itu cukup ketat Sobat Setir, dan Nissan ngebawa trim paling tingginya. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go. Nissan Navara ini adalah sebuah double cabin yang terkenal karena kenyamanannya Sobat Setir. Karena Nissan Navara bisa dibilang juga menjadi salah satu pionir di kelasnya ya, di kelas ini yang menggunakan per keong duluan. Jadi ketika yang lainnya masih menggunakan per daun, fokusnya untuk membawa barang, mengangkat beban, sedangkan Navara udah fokus pada kenikmatan berkendaranya. Nah, ini adalah varian terakhir dari generasi D23. Karena setelah ini, Nissan Navara akan berubah menjadi generasi terbaru, yaitu D27. Namun, sedihnya di generasi D27, Nissan Navara sudah full menggunakan platform dari Mitsubishi Triton. Jadi dia udah nge-rebranding aja, mengingatkan kita terhadap yang terjadi dengan Nissan Livina, ya kan? Sobat Setir juga ingat kan, dulu Nissan Livina pure Nissan sampai akhirnya nge-rebrand dari Mitsubishi Expander. Dan ya, Navara juga akan mengalami nasib yang sama, akan mengambil base dari Mitsubishi Triton. Mitsubishi Triton mau bilang enak, kita udah cobain, kita udah jalan-jalan ke Cisadon waktu itu. Apakah saya enak Navara? Ya, tetap memiliki karakter yang berbeda, dan jadi bisa dibilang ini adalah Navara terakhir yang memiliki darah asli Navara. Oke, kalau kita lihat dari segi eksteriornya, mobil ini memiliki wajah yang ganteng banget. Lampunya 4 buah proyektor, very intimidatif ya Sobat Setir. Di area LA juga nice banget desainnya, sangat-sangat segar, mengingat ini adalah varian facelift gitu ya dari D23, yang awalnya D23 sebenarnya udah ganteng sih, tapi memang nggak kelihatan se-futuristik ini, nggak kelihatan sekeren ini, nggak segagah ini juga. Di bagian grill juga berbeda, dia gede banget grillnya, honeycomb gini desainnya, dan bener-bener siap untuk melahap udara, mensuplai angin ke bagian intercoolernya, mensuplai angin ke bagian turbonya, memberikan tenaga ke kita gitu ya. Di sini ada tulisan Navara di atas. Grillnya berwarna hitam plastik dengan logo Nissan, yang tulisan Nissannya berwarna merah Sobat Setir. Bumpernya juga cakep banget. Di sini ada aksen-aksen kayak merah-merah ke orange sun gitu. Ya, lebih panjang, kayak nongol gitu ya, cakep banget sih desainnya. Dan ini memang semuanya sih plastik, tapi seenggaknya desainnya oke banget. Fog lamp ya, menggunakan LED juga. Dia menggunakan proyektor juga. Jadi total ada berapa nih? 10 proyektor di bagian depan dari Nissan Navara. Kap mesinnya juga gagah, dia bulky gitu desainnya. Cakep sih. Oke, kalau gitu sekarang kita bergeser ke bagian samping, kita intip. Yuk. Bergeser ke samping, kelihatan kegagahan dari sebuah Nissan Navara Sobat Setir. Di sini terdapat kayak over fender plastik itu dengan aksen-aksen orange kemerahan seperti ini. Kenapa nggak pakai reflektor aja di sini? Malah kalau pakai reflektor lebih cakep nih. Kemudian kalau kita lihat desain velgnya, dia simple aja, berwarna hitam. Ada logo Nissannya, tulisannya, fontnya warna merah. Ini dibalut dengan ban Bridgestone Dweller HT berukuran 255/65 ring 17. Jadi ini velg sebenarnya gede ya, ring 17, tapi nggak kelihatan gede gitu Sobat Setir. Spionnya dia sudah mendapatkan kamera samping juga, ada blind spot monitoring sistemnya juga. Kemudian dia juga udah ada easy access. Ini footstepnya itu berasa kokoh banget Sobat Setir. Tuh, kuat selayaknya sebuah footstep. Jadi bukan hanya sekedar aksesoris saja gitu ya. Dan menarik ya, di bagian atas itu terdapat sebuah roof rail juga. Unik banget. Double cabin punya roof rail. Beneran lagi. Tuh, beneran kokoh gitu. Jadi kita bisa nge-add on kayak roof box segala macam di atas tuh bisa, kalau memang bak belakang masih kurang luas buat kalian Sobat Setir. Dan sama, di bagian belakang juga terdapat sebuah over fender plastik dengan aksen orange gini. Ternyata aksen orange itu adalah 4X, ya, karena 4X-nya warnanya orange, jadi dia mengadopsi banyak warna-warna orange di bagian mobilnya, Sobat Setir. Pro 4X. Ini adalah trim paling tinggi dari Nissan Navara. Oke, kalau gitu sekarang kita geser ke bagian belakang. Ya, bergeser ke bagian belakang, kita disambut dengan
rear end yang menurut gue sporty dan galak banget sobat setir. Dia menggunakan lampu LED dengan desain yang menurut gue cakep banget, walaupun di sebagian lampunya masih menggunakan halogen gitu ya. Bumpernya ini full plastik, tapi desainnya cakep. Dia juga di bagian footstep sini buat kita kalau mau mengakses bagian baknya juga dikasih tekstur seperti ini, jadi nggak licin gitu ya. Kemudian sensor parkir juga lengkap, sama logo Nissan dengan font Nissan berwarna merah orange gitu. Di sini ada kamera mundur juga. Dan kalau kita lihat nih, untuk pembukaannya, mudah, gampang, dan untuk Pro 4X ini kita belum dapat bed liner ya. Jadi masih full besi semua. Dan ya, sesuai dengan fungsinya, harusnya sih dia bisa membawa beban yang berat gitu sobat setir. Nah, kayak yang tadi gue bilang nih, kalau kita turun ke bawah kita bisa intip bahwa dia tidak menggunakan per daun sobat setir. Jadi dia menggunakan per keong. Fokusnya apa? Fokusnya untuk rasa berkendara yang jauh lebih nyaman lagi sobat setir. Oke, sekarang kita pindah ke depan, kita bahas mengenai mesinnya. Yuk. Nah, ngebahas mengenai dapur pacunya, mobil ini menggunakan mesin 2500 cc turbo YD25D DTI. Jadi mesin yang powerful dari Nissan. Seharusnya mesin yang sama yang digunakan di Nissan Terra. Setir kanan udah sempat cobain Nissan Terra, enak banget, mesinnya powerful, bikin happy. Terutama buat kalian yang suka diesel, cocok sih sama mesin ini sih, nice banget. Tenaganya besar, 150 PS, torsinya di 450 Nm. Dikawinkan dengan transmisi 7-speed automatic transmission sobat setir, dan dikirim ke 4 roda melalui sistem 4x4-nya gitu. Jadi ya, bye-bye mesin YD. Next saya akan menggunakan 4N16. 4N16 juga mesin yang enak kok. Setir kanan juga udah coba cobain kan. Ya, tapi ya memang memiliki karakter yang berbeda gitu. Halusnya beda, delivery tenaganya beda. Tapi ya, seenggaknya kalau nama Navara masih hidup, happy lah, nggak apa-apa lah. Gitu sobat setir. Oke, kalau gitu sekarang kita intip bagian interiornya. Yuk. Masuk ke bagian dalam, kita mulai dari row kedua dulu sobat setir. Ya, mobil ini memang memiliki per keong di belakang, jadi bantingannya lebih empuk, lebih nyaman. Tapi memang posisi duduknya menurut gua kurang optimal aja. Kenapa? Karena ya decknya dia tinggi ya, secara ini adalah sebuah leather frame double cabin gitu kan. Jadi tinggi, terus joknya tuh kurang tinggi sih menurut gua. Jadi ini sangat tidak tersangga, kita bisa masukin tapi lumayan sempit juga. Jadi ya nggak senyaman itu. Kalau mau nyaman, beli Terra aja sobat setir, itu jauh lebih nyaman untuk di row keduanya. Tapi untuk penggunaan bukan perjalanan jauh gitu ya, atau mungkin sedikit-sedikit adventure, simple-simple aja, menurut gue sih masih oke lah. Di depan ini posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm, gue menambahkan legroom sekitar kurang lebihnya 6 jari dengan headroom 4 jari setengahan gitu, cukup sih sebenarnya. Recline angle-nya lumayan tegak, jadi kita duduknya di rada awkward gitu ya. Kemudian sengaja dia dapat jok kulit, ada red stitchingnya, ada white stitchingnya, ada motifnya juga di sini. Kemudian di sini ada charging port Type C, ada charging port Type A, di sini juga ada ventilasi AC. Oke lah. Tapi kalau kalian mau merasakan kenyamanan yang hakiki, bisa pindah ke row pertama. So, let's go, kita pindah ke depan. Pindah ke bagian depan sobat setir. Aduh, nyamannya. Kita langsung disambut dengan interior khas Nissan yang menurut gue ini udah lebih dari cukup sih. Lebih dari cukup untuk segala kebutuhan kita gitu ya. Mau pakai harian, mau pakai mudik, mau pakai semi-semi off-road gitu kan. Nyaman banget. Desain dashboardnya gue suka, ciri khas SUV gitu ya. Dia tinggi, boxy, perpaduan antara dua bahan. Di sini hard plastic, ini leather empuk-empuk gini. Kemudian di tengah ada sebuah head unit yang konektivitas juga udah lengkap. Menariknya dia ada red stitching seperti ini, senada dengan di bagian jok juga. Di bagian bawah ada controller AC, charging port Type C, dan Type A ada di sini. Ada lighter port juga, penting banget nih buat mobil-mobil adventure kayak gini. Kemudian ada knob putar untuk merubah dari 2-wheel drive ke 4 high maupun ke 4 low. True off-roader sobat setir. Nah ini dia shifter transmisi 7-speednya. Simple aja, dia modelnya lurus plus Triptronic seperti itu. Kemudian di sini ada locker gardan belakang, ada hill descent control juga, 2 buah cup holder, dan rem tangan otot Milwaukee. Gue suka rem tangan otot. Yakin gitu kalau pakai ini mah, mantap. Kemudian di sini ada sebuah
instrumen cluster gitu ya, dengan 2 buah dial. Ada dial untuk RPM, ada dial untuk speedometer, di tengahnya ada layar multi informasi juga, menampilkan berbagai macam informasi juga di sini. Kemudian untuk steering wheel-nya. Nah, ini dia yang gue bilang, gue suka steering wheel-nya. Kenapa? Karena ini menggunakan steering wheel-nya Nissan yang sharing dengan beberapa Nissan lainnya, Sobat Setir. Jadi feels bawahnya tuh nggak intimidating gitu ya, kayak nggak bawa mobil gede gitu. Karena kebanyakan kan SUV atau double cabin menggunakan setir yang gendut-gendut, yang gede-gede, yang bulky-bulky, desainnya senada dengan mobilnya. Ini nggak. Ini memiliki steering wheel yang kayak sebuah city car gitu. Jadi bawahnya friendly lah. Nice banget. Posisi berkendara juga enak, bisa duduk cukup rendah, nyaman, joknya empuk. Namun sayangnya memang steering wheel ini nggak tilt and telescopic. Dia cuma bisa nge-tilt aja, dan tiltnya juga nggak banyak sih mainnya. Tapi ya, oke lah. It's more than enough, karena setirnya bisa hampir rata nih. Tuh, mantep banget. Nice. Oke Sobat Setir, sekian first impression dari Nissan Navara Pro 4X. Sebuah Navara terakhir yang menggunakan darah Nissan. Karena kabarnya di generasi selanjutnya akan menggunakan platform dari Mitsubishi Triton, Sobat Setir. Bisa dibilang mobil ini cocok untuk para pecinta adventure, pecinta off-road, dan paling penting pecinta Nissan dengan karakter mesin YD-nya. Menurut gua, sebelum kehabisan, mending langsung aja dijemput Nissan Navara-nya di IMS 2026, Sobat Setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Buat kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Alias mesin 4 silinder turbo dari Nissan. Ulang. Ya. Posisi duduknya di belakang. Ulang. Salah. Masuk ke bagian dalam. Ulang ya, nanti kan masuk ke bagian dalam. Kita udah belakang dulu ya. Ya, sorry.